Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana Irbusala, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Limboto, sekaligus mahasiswa PPG IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2022, batch 3. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 11 TKJ dengan materi Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah keselamatan sampai kepada kita yang masih senantiasa berjuang dalam Allah. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dulu dengan doa ya. Doa dipimpin oleh Cynthia Manatu. Untuk adik Cynthia, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Cynthia. Semoga dengan dipimpinnya doa dari adik Cynthia Manatu, insya Allah pembelajaran kita diberoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa dulu kehadiran adik-adik ya. Semua hadir ini? Hadir? Ya. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semua? Ya. Masih semangat belajar? Ya. Pagi ya, jadi harus semangat belajar. Oke, adik-adik, sebelum Ibu memulai pada materi, ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada. Tentang apa? Sejarah. Oke, tentang sejarah. Apa itu sejarah? Berani membela kebenaran dalam mewujudkan suatu kejujuran. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi sejarah itu adalah berani membela kebenaran dalam mewujudkan suatu kejujuran. Ini ada pepatah yang mengatakan katakan yang benar meskipun itu pahit ya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik. Bisa dinas yang dilahirkan untuk manusia. Wa ta'muru bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, yang mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Itulah kita muslim ya. Insyaallah jika adik-adik berpegang teguh pada ayat ini, maka insyaallah ini akan membawa kita pada peradaban mulia sebagaimana muslim terdahulu ya pernah menorehkan sejarah peradaban mulia pada masa kejayaan ya. Oleh karena itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan adik-adik baca sama-sama. Satu, mempertahankan Oke. Dua, memulihkan
Ini merupakan salah satu bukti sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ya, ini terjadi pada masa dinasti Umayyah. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini ya. Adik-adik yang dirahmati Allah, seorang sejarawan Barat pernah menyatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang sangat tinggi. Seorang sejarawan dari Skotlandia juga memberikan pernyataan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Adik-adik yang dirahmati Allah, Barack Obama, mantan Presiden Amerika, memberikan pernyataan bahwa peradaban yang berkembang saat ini berkembang besar pada Islam. Beberapa pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu. Sumbangsi peradaban Islam bagi dunia termasuk dunia Barat dan dunia masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat saat ini tetaplah nyata. Lalu, di manakah kejayaan Islam yang telah banyak mempengaruhi peradaban umat manusia? Dengan perkenalan kembali masa-masa kejayaan dulu, diharapkan umat Islam akan mampu melihat kembali kebersamaan peradaban Islam masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang untuk kedua kalinya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda Islam, maka bangkit dan singkirkanlah dengan baju untuk menggapai kembali kejayaan Islam sebagaimana Islam pernah mengukir sejarah peradaban dunia ini. Adik-adik yang dirahmati Allah, semoga adik-adik ketahui bahwa dalam buku Haluman Spion yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ini ke dalam 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, pada periode klasik ini merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi lagi ke dalam 2 fase, yakni fase ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah atau yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah ini, perkembangan Islam ini ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Adapun kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, pembangunan, sosial, dan militer. Pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Nah, akhirnya yang dirahmati Allah, pada faktor internal yang mendorong kemajuan umat, ajaran Islam memberikan motivasi agar umatnya menjadi unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Sebaliknya, Islam menghindari martabat hidup yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi gambaran perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan ya. Jadi di situ ada perkembangan pada bidang ilmu pengetahuan ya, di antaranya ada filsafat, sains, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adik-adik ibu akan bagi adik-adik ke dalam 3 kelompok tadi. Silahkan nama-nama kelompoknya. Ini untuk kelompoknya seperti yang kemarin saja ya. Jadi silakan adik-adik untuk membentuk kelompoknya. Silakan.
yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang akan kami bahas masih tentang perkembangan yang pengetahuan juga, yang dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh teman kami yang bernama Islam kepada Anda. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, materi yang akan saya paparkan adalah tentang kemajuan Islam pada masa kejayaan, khusus di bidang pengetahuan. Adapun kemajuan Islam pada masa kejayaan yang kami temukan pada perkembangan ilmu pengetahuan adalah pada bidang sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad Bibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Dialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya Al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Dia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya terjadi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan meminta kesempatan kepada satu kelompok untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah kami paparkan. Dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok 2 atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Apakah perkembangan Islam pada bidang sains di masa Bani Umayyah itu hanya mencakup ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan astronomi? Mohon penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Luar biasa sekali. Kebetulan kami kelompok 2 sudah membahas hal ini pada diskusi kelompok hijau kami, dan kami juga sudah membaca melalui buku maupun internet terkait hal ini, dan kami akan langsung menjawab pertanyaannya yang akan disampaikan oleh Siti Diani. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Ada banyak perkembangan Islam pada bidang sains. Adapun yang kami paparkan tadi hanyalah sebagian kecil dari contoh perkembangan Islam di bidang sains. Adapun perkembangan Islam di bidang lain adalah kimia, matematika, dan tokoh terkenal yang dalam bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dari kelompok penanya? Apakah masih ada yang ditanyakan? Karena jawaban kami sudah pas, maka sekian dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekali ya. Silakan kembali untuk Pak. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, tentang perkembangan ilmu pengetahuan juga, yang dalam hal ini akan dipaparkan langsung oleh teman kami yang bernama Sri Desi. Untuk Sri Desi, persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan diberikan. Baik, materi yang akan kami paparkan adalah tentang kemajuan Islam pada masa kejayaan di bidang pengetahuan juga. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dan dari Valencia menulis tentang negeri-negeri musim Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Qadir menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumusan filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas bertempat tinggal di Spanyol, yang kemudian ada yang pindah ke Afrika. Sekian yang kami dapat paparkan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada satu kelompok untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah kami paparkan. Dipersilakan. Kami dari kelompok 1 akan bertanya, apa manfaat tinggi sejarah dalam
diberikan sangat menantang pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Matia. Silakan. Baik moderator, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan yang kami pahami dan kami diskusikan tadi pada kelompok kecil, bahwa ilmu sejarah ini sangat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam. Karena dengan sejarah kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana ke depannya kita bisa meningkatkan kebaikan dari diri kita dan memperbaiki atau menghindari hal-hal yang membawa dampak buruk bagi perkembangan Islam di masa yang akan datang. Perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa kekhalifahan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sejarawan-sejarawan yang terkenal di masa kekhalifahan Umayyah antara lain Ibnu Ishaq Al-Waqidi, Ibnu Hisyam, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dan lainnya. Demikian jawaban kami selanjutnya. Kami silakan kepada moderator. Baik, bagaimana dengan kelompok penanya? Masih ada tanggapan terkait jawaban yang kami berikan? Karena jawaban kami sudah pas, maka sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan nilai yang adik-adik peroleh ya dari diskusi tadi. Jadi kelompok 1 Ibu beri nilai 96. Luar biasa. Kemudian kelompok 2 Ibu beri nilai 97. Oke, berikutnya kelompok 3. Ini pemaparannya juga luar biasa sekali. Ibu beri nilai 98. Oke, selanjutnya adik-adik Ibu akan bagikan LKPD untuk adik-adik ya. Ini untuk LKPD-nya silakan adik kerjakan secara per kelompok ya. Oke. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah selesai LKPD-nya? Jangan lupa untuk klik kirim ya. Silakan. Sudah selesai semua? Oke, adik-adik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang telah kita diskusikan tadi. Dari materi itu siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat di materi yang sebelumnya yaitu kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah itu ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat takwa Islam. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Adik Faisal. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada lagi yang ingin menyebutkan? Oke, silakan Adik Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan kesimpulan yaitu pada masa kemajuan pemerintahan Umayyah tergambarlah kemegahan Spanyol yang begitu indah. Contohnya dilihat dari kemegahan Masjid Al-Aqsa.
Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk adik-adik. Baik sekali, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan khusus pada dinasti Umayyah itu ditandai dengan munculnya berbagai macam tokoh ya, ada tokoh filsafat, kemudian ada di bidang sains ya, sejarah, geografi tadi, di bidang kedokteran dan masih banyak lagi ya. Oke adik-adik, intinya kuncinya adik-adik dua saja ya. Untuk mencapai kejayaan ini cukup dua yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama adalah iman dan amal soleh ya. Sebagaimana hal ini telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa'allahu ladina amanu minkum wa amilus solihati yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menjadikan penguasa di muka bumi. Oke adik-adik, selanjutnya Ibu akan berikan adik-adik tugas ya, tugas di rumah ini adik-adik tolong pelajari